berdoa Tuhan, biar pribadi-Mu semakin nyata buat setiap kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang hadir, bahkan yang mengikuti ibadah secara online, kami boleh semakin merasa Engkau adalah pribadi yang tidak pernah pergi dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat ini, Kau berkati Tuhan. Apapun yang kami bawa, Engkau sendiri yang tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, Kau juga berkati hidup mereka. Untuk Arlin dan seluruh tim, Kau berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami akan dengar isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan buat kami. Buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami. Jagai konsentrasi kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi kami semua. Bahkan untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, sehingga apapun yang disampaikan ada dari Tuhan saja. Berkata-katalah Tuhan, berkata-katalah. Kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk saudara. Gimana kabarnya? Semua baik, semua sehat. Yes. Yes. Boleh senyum kanan kiri dulu. Semua baik, semua sehat. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya kagum dengan apa yang Tuhan sedang persiapkan buat saudara-saudara semua. Yang setuju katakan yes. Saudara mungkin kaget saya mau begini ya. Tapi saya ulang sekali lagi, saya kagum dengan apa yang Tuhan sedang persiapkan buat saudara-saudara semua. Dan saya juga bersyukur, saudara doain saya terus. Dan saya percaya, bukan cuma saya, tapi Tuhan juga akan semakin memberkati saudara-saudara semua. Nah, waktu saya siap khotbah ini saya kagum karena seakan-akan Tuhan memberikan sebuah serial gitu ya, walaupun gak janjian. 2 minggu lalu saya khotbah tentang 2 miles dari ayat Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. 2 minggu lalu sudah saya khotbahkan, dan buat saudara yang belum dengar saya dorong untuk lihat di YouTube-nya. Maksudnya 2 miles atau 2 mil adalah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mau melakukan extra miles. Dan luar biasa kalau sudah search di Google, yang ada di Alkitab ini ternyata diadopsi oleh dunia. Extra miles itu bicara tentang berbuat lebih, extra effort atau more effort, do more than expected, do beyond the expectation. Dan luar biasa, sekali lagi saya katakan, dunia mencontoh ini, dan banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini untuk menjadi perusahaan, organisasi, bahkan motivator mengajarkan, yuk kita mau menjadi orang yang lebih baik. Nah luar biasa, dunia mengutip ayat Alkitab, saya kagum, tapi unfortunately banyak orang Kristen yang tidak tahu hal ini. Orang Kristen hidupnya santai-santai aja, tidak mau do extra effort, gak mau do more, santai-santai gitu ya. Nah saya terpanggil, saya senang doanya Arlin tadi ya, biar orang makin tahu maunya Tuhan gitu ya lewat pelayanan saya. Nah saya tertarik atau saya semakin semangat, kita ini harus semakin menggali Alkitab supaya kebenaran firman Tuhan yang dipakai oleh dunia dan mereka berhasil, kita juga jangan mau kalah dong. Yang setuju katakan yes. Karena semua rahasianya itu sebenarnya ada di Alkitab. Kitanya aja yang gak mau baca Alkitab. Kita baca Alkitab gak ngerti juga, kenapa? Karena bacanya buru-buru. Nah saya punya panggilan, ayo
ajarin jemaat itu dari ayat-ayat yang sederhana, tapi dilakukan. Aplikasinya apa? Nah, 2 minggu lalu saya sudah khotbahkan ini, kenapa kita harus mau extra miles, kenapa kita harus mau extra atau more effort, kenapa kita harus do more than expected, kenapa kita harus do beyond the expectation. Siapapun kita, walaupun kita mungkin saudara bilang, saya masih student, masih pelajar, kita harus terus menunjukkan kepada dunia kita lebih baik dari orang lain. 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Dikatakan dalam gelanggang pertandingan hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayatnya dengan jelas mengatakan dalam pertandingan yang dapat hadiah cuma 1 orang. Makanya kita harus lari sedemikian rupa, atau dengan kata lain kita harus mau gila-gilaan. Kalau saudara kerja, ayo kerja yang sungguh-sungguh. Saudara berusahalah yang sungguh-sungguh. Sekolah yang sungguh-sungguh. Karena semakin hari semakin terbatas nih. Orang yang bisa mengalami keberhasilan itu makin hari makin terbatas. Nah, kenapa kita harus mau extra mile? Kenapa kita harus mau sungguh-sungguh? Tidak lain dan tidak bukan karena kita harus menjadi orang yang lebih baik, lebih cepat, lebih pinter, lebih kuat. Better, smarter, faster, stronger. Karena hanya orang-orang itu saja yang bisa menang dalam pertandingan di dunia ini. Better, faster, smarter, stronger. Itu sudah 2 minggu lalu sudah saya sampaikan, dan saya pengen saudara-saudara menggali lagi lewat YouTube-nya. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Selagi masih ada kesempatan, yuk kerja sekuat tenaga. Selagi masih ada kesempatan, yuk belajar sekuat tenaga. Selagi masih ada kesempatan, yuk melayani sekuat tenaga. Karena saatnya akan tiba, itu semua hilang. Makanya hari-hari ini saya seneng gitu ya, untuk khotbahkan ini mestinya nggak susah. Beberapa tahun lalu, 2 tahun, 3 tahun lalu, saya nggak tahu saudara ngeh atau tidak, 2 tahun, 3 tahun lalu, saya kalau berdoa, Tuhan ajar aku menghargai saat-saat ibadah. Karena kita nggak tahu kita bisa ibadah ini sampai kapan. Dan banyak orang take it easy aja ya, take it for granted gitu loh. Hari Minggu ibadah, dilalukan begitu aja. Hari ini aku sibuk, ada yang ulang tahun, ada yang apa. Tenang aja, minggu depan gereja juga masih ada. Tapi sejak Maret, April 2020, kita dapat sebuah pengalaman yang baru. Ibadah online, betapa tidak enaknya, betapa garingnya. Betul gak saudara? Nah makanya kita belajar selagi masih ada kesempatan. Yuk lakukan sebaik mungkin. Karena kesempatan itu bisa hilang. Jadi kalau saudara dapat jadwal pelayanan, jangan pikir tenang aja lah, minggu besok aku gak bisa, nanti minggu depan atau bulan depan aku dapat jadwal lagi. Siapa bilang? Enak aja. Jadi kalau lagi ada dapat sebuah kesempatan, lakukan sebaik mungkin. Kalau saudara bicara tentang pekerjaan, kalau lagi dapat pekerjaan, do the best. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa bekerja. Kalau lagi dapat kesempatan untuk belajar sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu sampai kapan bisa belajar lagi. So, setiap kali masih ada kesempatan, lakukan sebaik mungkin. Nah tadi saya katakan saya kagum ya. Saya kagum kenapa? Karena minggu lalu nggak janjian,
Pak Doni Lubianto juga menyampaikan hal yang mirip. Hal yang mirip, walaupun sekali lagi saya katakan nggak janjian, tapi minggu lalu Pak Doni menyampaikan sesuatu yang mirip. Bicara tentang fighting spirit. Bicara tentang daya juang. Ayatnya dalam Ratapan 3:27. Adalah baik bagi seorang muda untuk memikul kuknya. Jadi selagi masih muda, yuk kita berjuang. Selagi masih muda, yuk kita mau kerja keras. Selagi masih muda, yuk kita mau sungguh-sungguh. Karena nanti kalau udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah nggak sengaja lihat TikTok atau IG yang ngomong adalah Jack Ma. Jack Ma berkata kalau orang udah umur 60 tahun ke atas, udahlah main aja sama cucu. Nah waktu saya dengar gitu, bagus juga. Jadi cita-cita saya nanti udah 60 tahun ke atas, saya mau main sama cucu-cucu aja. Nah mumpung saya belum 60 tahun ke atas, saya mau berjuang sungguh-sungguh. Kira-kira saudara ngeliat saya umur berapa? Masih 20-an kan ya? Ya masih 40 tahun. Kita bisa berjuang bersama. Nah hari ini, itu kan tadi baru reviewnya aja. Hari ini saya mau membahas sesuatu, Filipi 3:13. Saudara saya harap baca, karena kalau kita baca, kita dengar, kita akan lebih ngerti gampang. Di sini katakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan apa di belakangku, mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Nah, saya mau kita fokus dengan kata-kata mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, dari kata-kata ini saya mau rangkum menjadi satu kata. Nah hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang ada di kepala. Bicara tentang fokus. Yuk kita mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita semua masih muda di sini. Saya mau ajak kita semua fokus kepada tujuan hidup kita. Jangan membuang-buang waktu. Semakin saya tambah usia, saya semakin belajar satu hal. Saya tidak mau buang-buang waktu. Time is so precious. Waktu itu berharga, jangan dibuang-buang. Ngeliatin TikTok, ngeliatin IG berjam-jam. Nanti setelah kita ngeliat jam, udah lewat 1 jam, udah lewat 1,5 jam, udah lewat 2 jam. Saya mau ajak saudara membayangkan, kalau saudara membuang waktu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, menggunakan waktu untuk baca buku, berapa banyak informasi yang saudara bisa lebih terima daripada cuman ngeliatin sosial media scroll begitu aja. Saya nggak anti sosial media, tapi saya mau mengetuk pintu hati saudara. Do something more important. Fokus gitu loh. Karena memang banyak dalam hidup kita itu banyak distraction, banyak pengalihan. Membuat kita semakin nggak fokus dengan hidup ini. So many distractions dalam hidup ini. Ayo fokus dong. Beberapa minggu lalu, di saat kita fellowship, saudara-saudara sharing cita-cita, sharing definisi sukses. Bagus, puji Tuhan. Setidaknya saya kagum saudara punya cita-cita. Karena banyak orang ditanya cita-citanya apa. Apa ya cita-citanya? Nggak tahu. Aduh kacau. Waktu saudara udah punya cita-cita, fokus dong, kejar itu, kejar. Nah tapi di saat yang bersamaan, selain bicara tentang fokus, saya juga mau sharing sebuah ayat, atau beberapa ayat. Matius 5 ayat 13, 14, 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Nah, kita udah lihat ayatnya, ini ngomongnya kamu adalah garam dunia. Saya minta saudara fokus dengan kata dunia. Ayat yang kedua, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Saya juga minta saudara fokus dengan kata dunia. Maksudnya apa sih? Tadi sebelumnya kita baca ayat dan saya rangkum menjadi kata-kata, yuk fokus, jadi orang yang fokus. Maunya apa? Ayo lakukan. Tujuannya apa? Let's do it. Tapi Matius 5, 13, 14, dan 15 saya juga mau sharing kepada saudara. Ternyata firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, yuk kita punya paradigma yang terbuka. Walaupun fokus, tapi kita harus punya world view, pandangan yang terbuka. Pandangan yang terbuka lebar. Ayat 15 dikatakan bahwa orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nah, kalau saudara susah nangkepnya ini, saya mau sederhanakan dalam bahasa Indonesia. Ini seperti seekor katak di dalam tempurung. Orang yang nggak punya paradigma yang luas, seekor katak dalam tempurung. Padahal di sini dikatakan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Harus kita punya wawasan yang luas, belajar banyak hal, melihat banyak hal. Ini baru pendahuluan loh saudara. Tapi supaya saudara gak bingung, dan saya percaya Tuhan juga maunya gitu ya. Apa sih hubungannya antara fokus dan world view? World view bagaimana kita melihat hidup ini dengan luas. Jangan seperti katak dalam tempurung. Saya mau kasih contoh. Misalnya kita punya cita-cita, apa sih saudara cita-citanya? Beberapa dari saudara saya tanya, udahlah kalau ngomong cita-cita tujuan hidup gak usah basa-basi. Gara-gara ngomong sama pendeta, gara-gara ngomong sama pastor harus rohani jawabannya. Enggak, biasa aja. Oke. Ditanya cita-citanya apa? Aku mau jadi orang kaya. Oke, jadi orang kaya. Boleh gak jadi orang kaya? Boleh aja, kenapa enggak? Sekarang pertanyaannya, bagus. Kalau kamu sudah pengen jadi orang kaya, bagus. Pertanyaan berikutnya, apa yang kamu lakukan supaya jadi kaya? Ngopi, makan roti, goyang kaki. Mana bisa jadi kaya begitu? Mau jadi kaya, fokus dengan cita-cita. Aku mau jadi orang kaya. Oke, next apa? Aku mau bisnis. Aku mau usaha. Bagus, ayo. Bisnis apa, usaha apa? Lakukan. Fokus. Cita-citanya apa? Jadi orang kaya. Yes. Fokus. Lakukan bisnismu. Lakukan. Tapi for your information, hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan, benar gak? Waktu kita mau melakukan sesuatu, banyak tantangan, banyak challenges, banyak tantangan. Nah, di sini 2 ayat ini mulai mestinya saudara berpikir keras. Fokus. Aku mau jadi orang kaya, aku mulai bisnis X. Tapi bisnis X kan gak segampang itu ngomongnya. Melakukannya tidak semudah diomongin. Mentok sini. Belum lagi kalau ditipu orang. Belum lagi kalau dimakan orang. Belum lagi ketemu masalah. Pertanyaannya sekarang kita fokus gak? Mau kaya? Bagus. Fokus gak dengan bisnisnya? Nah sekarang apa hubungannya dengan world view tadi? Nah kalau kita punya tujuan pengen kaya, terus kita sudah berjuang dengan bisnis ini, kok kayaknya stuck ya?
kayaknya stuck ya, kayaknya nggak bisa maju-maju. Tiba-tiba loh, ada tawaran pekerjaan atau tawaran bisnis lain. Nah kalau kita punya pandangan yang terbuka, world view, kita akan berani mengambil sebuah keputusan, oke, mungkin ini nggak jalan, jadi aku mau jalanin yang lain dengan sungguh-sungguh. Saudara nangkep maksud saya? Fokus yes, tapi harus punya world view. Tapi yang menyedihkan, waktu orang berjuang di sini, nggak bisa, gagal, bisnisnya tidak dilakukan, tapi tidak melakukan yang lain juga, diam-diam aja stuck. Lu mau berhasil kayak gimana? Baru ketemu satu masalah aja mundur. Halo? Nangkap nggak? Mau punya cita-cita apa? Jadi orang kaya. Ayo, let's do it. Jadi kaya. Tapi pertanyaannya fokus nggak? Fokus. Tapi ada peluang tempat lain. Kesempatan di tempat lain. Saking fokusnya kayak katak dalam tempurung, gak mau membuka diri. Nah waktu kita membuka diri, kita bisa ngelihat, oh ada opportunities, ada chances, ada kesempatan-kesempatan lain. Gitu kan? Sama seperti waktu saya sharing. Sometimes, kadang-kadang kita sebagai orang muda, kita belum tahu calling kita apa. Sometimes sebagai orang muda, kita belum tahu passion kita apa. Tapi saya kasih saudara-saudara sebuah ilustrasi. Nah makanya saudara ikutlah fellowship. Karena di fellowship kita banyak sharing tentang hidup. Yang setuju katanya yes. Nah saya membayangkan hidup saya juga seperti itu. Sometimes, I don't know yet. Callingnya apa? Final destination-nya apa? I don't know yet. Tapi saya menggambarkan hidup saya lagi berdiri di bawah pohon mangga atau pohon jeruk atau pohon apapun. Nah kita nggak tahu tujuan hidupku apa ya, aku nggak tahu. Tapi selagi kita ngelihat banyak mangga yang matang, banyak jeruk yang matang, ya udahlah petik-petikin dulu lah, cetak. Petik-petikin dulu, kita masukin di keranjang. Di akhir hari, waktu hari sudah mulai sore, kita bisa ngelihat, ternyata keranjangku sudah penuh. I have done many things. Dibanding dengan orang masih mikir-mikir, tujuan hidupku apa ya, cita-citaku apa ya, callingku apa ya. Udah lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 tahun. Masih gak ngapa-ngapain juga. Fokus. Tapi harus punya world view. Punya pandangan yang luas. Nah world view itu, saya catat di sini ya. World view adalah sebuah pengertian, sebuah pemahaman bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat hidup ini, dan world view kita akan menentukan orientasi kita tentang hidup. Itu definisinya. Jadi kalau saya mau terjemahin dengan sederhana, world view kita akan menentukan bagaimana kita melihat hidup ini. Nah kalau kita world view-nya kecil, kita akan melihat hidup ini kecil, sempit. Lahirnya di Tangerang, sekolahnya TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Tangerang, kerjanya di Tangerang, menikah sama orang Tangerang, punya anak di Tangerang, anaknya sekolah di Tangerang, punya menantu orang Tangerang, punya cucu lahir di Tangerang, nanti satu hari kelak meninggal, terus masuk sorga karena hidupnya dekat sama Tuhan. Terus di sorga ketemu begitu banyak orang dari ribuan negara, ribuan suku. Terus orang-orang itu bilang, kamu dari mana? Kan ngomong gak dari Tangerang dong. Ngomongnya apa? Aku dari Indonesia. Woi keren Indonesia ya. Kamu pernah ke Bali?
Belum pernah. Kau pernah ke Raja Ampat? Belum pernah. Kau pernah ke Bunaken? Belum pernah. Loh, kamu kan orang Indonesia. Iya, tapi dari lahir sampai mati aku tinggal di Tangerang. Betapa sempitnya paradigmanya. Nangkap nggak, saudara? Dan for your information lagi, sekali lagi, saya ketemu orang banyak kayak gitu. Diajak ngobrol apa nggak ngerti. Diajak ngobrol apa nggak ngerti. Kenapa? Sempit gitu loh. Cendela jiwanya tuh sempit banget. Nah, orang seperti itu, saya bukan paranormal, tapi orang seperti itu bisa ketebak masa depannya kayak apa. Sorry to say. Paradigmanya sempit. Sekali ada masalah, mentok berhenti deh. Kenapa? Dia nggak punya alternatif lain. Mentok, jeduk, udah selesai. My life is ended. Waduh, kasihan banget. Mentok. Bisnis ini nggak bisa, mentok, duk, udah selesai. Nangis-nangis. Padahal di hidup ini begitu banyak peluang. Begitu banyak peluang. Nah, makanya penting banget saudara membangun yang namanya networking. Kalau saudara hobi melihat sosial media, ada sebuah tagline yang sering muncul di timeline saya. Networking is net worth. Networking kita, jaringan kita itu kekayaan kita. Nah, seberapa banyak kita punya network, seberapa banyak kita kenal orang, seberapa banyak kita dikenal orang. Nangkap nggak, saudara? Nah, kalau kita nggak kenal siapa-siapa dan orang-orang tidak kenal kita, ya mentoklah. Ini ngomong world view, ngomong bagaimana kita memandang dunia. Memandang dunia, tadi saya kasih judul orientasi. How do you see the world? Hidup manusia ternyata ada 3 tahap penting. Tahap pertama adalah masa orientasi. Masa orientasi. Enggak kebenaran hari-hari ini banyak orang yang mulai sekolah lagi. Ada yang namanya masa orientasi lingkungan sekolah. Nah, kenapa ada masa orientasi lingkungan sekolah? Terus kalau kerja, kenapa ada masa orientasi kerja? Sebetulnya namanya masa orientasi adalah tujuannya membuka mata kita kalau saudara sekolah, kalau saudara kerja, membuka mata kita untuk melihat apa sih dunia sekolah itu. Tujuannya supaya kita matanya terbuka, paradigmanya terbuka. Ini ada sebuah lingkungan baru yang kita masuk. Nah, apa saudara maksudnya? Nah, saya mau membuat saudara berpikir bukan sekolah, bukan kerja, bukan organisasi, tetapi hidup. Tahap pertama, Tuhan bawa kita ke sebuah masa orientasi kehidupan, di mana kita melihat banyak hal. Nah, di saat kita melihat banyak hal, timbul yang namanya excitement, semangat. Betul nggak teman-teman yang sekolah? Waktu masuk orientasi sekolah, ngelihat, kampusnya gede, keren, ada lab komputer, ada lab macem-macem, keren, bangga aku sekolah di sini. Ada sebuah excitement yang ditimbulkan. Demikian juga yang kerja di kantor, ada sebuah masa orientasi. Tujuannya apa? Supaya karyawan yang baru bergabung, mereka bangga dan mereka melihat, oh iya perusahaanku gini, perusahaanku gini, perusahaanku gini. Setelah bangga,
next step adalah yang diharapkan adalah timbul yang namanya ekspektasi. Aku sekolah di sini ekspektasiku ini. Aku kerja di sini ekspektasiku ini. Nah, kalau kita berpikir tentang hidup, Tuhan membawa kita ke masa orientasi. Tujuannya apa? Supaya nomor satu timbul excitement tentang hidup ini. Ada semangat. Wah, ternyata hidup ini keren ya. Setelah ada excitement, timbul ekspektasi. Oh iya, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau jadi ini, aku mau kerja ini, aku mau sekolah ini. Nah, itu masa orientasi. Saudara nangkap? Masa orientasi umumnya adalah masa yang menyenangkan. Kenapa? Tuhan izinkan kita melihat sesuatu. Wah, contoh nih ya. Wah, kalau invest di saham kayaknya menguntungkan ya. Masa orientasi kan. Invest di saham kayaknya menguntungkan. Wah, asik juga. Oh, kalau buka laundry kayaknya asik juga. Oh, kalau bikin kafe kayaknya asik juga. Jualan kopi, seneng bau kopi enak. Terus ketemu orang, asik juga. Atau yang kerja di bank kayaknya asik juga. Kerja di IT kayaknya asik juga. Kerja di mana-mana, itu masa orientasi. Ada sebuah excitement yang timbul. Setelah excitement yang timbul ada ekspektasi. Oh, aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Sudah pernah ngalamin gak? Pernah ngalamin? Pernah ya? Tapi saya mau ajak kita naik. Itu kan stage pertama, tadi saya bilang ada 3 tahapan penting. Stage kedua, ternyata Tuhan juga izinkan manusia, Tuhan izinkan kita untuk masuk ke stage yang kedua. Stage yang kedua namanya masa disorientasi. Jadi yang tadi kita suka, wah enak ya sekolah di sini, oh enak ya kerja di sini, oh enak ya melakukan ini, oh enak ya bisnis ini, termasuk for your information yang saya kasih tahu, enak ya menikah. Itu masa-masa orientasi. Enak ya pelayanan. Masa orientasi ngelihatnya enak, awal-awalnya enak, tapi ingat Tuhan membawa kita ke sebuah masa yang baru, stage yang baru, tahapan yang baru, namanya disorientasi. Kenapa bisa ada masa disorientasi? Ya tadi, buka laundry, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Buka kafe, ternyata nggak seperti yang diharapkan. Wow, masa disorientasi. Yang bisnis juga, apapun bisnis saudara, bikin kue, apapun. Yang menikah juga, lagi honeymoon, wah hidup rasanya indah banget, terbang. Hidup milik kita berdua, yang lain mengontrak, nyewa, nebeng. Kita berdua. Tapi setelah masa orientasi itu lewat, ketemu masalah demi masalah, masalah demi masalah. Masa disorientasi. Dan saya mau kasih tahu juga, awalnya ikut Tuhan enak, banyak berkat. Tadi saya ngeliat tuh ada kata-kata, lagu pertama terakhir tuh, jadi cari deh. Ikut Tuhan enak, banyak berkat. Itu masa orientasi. Kau beri yang ku pinta, wah enak banget, mau minta apa aja dah lu, gua kasih. Ibaratnya gitu ya. Wah ikut Tuhan enak banget. Diberkati, ditolong, ditepuk-tepuk. Ayo, you can do it. Yes, you can do it. Come on. Ikut Tuhan kayak gitu kan. Tapi Tuhan mengizinkan ada masa disorientasi. Kita jadi kayaknya kehilangan tujuan hidup. Kita kehilangan arah. Masih mau pelayanan gak ya? Masih mau ikut Tuhan gak ya?
I think I'm lost. Kayaknya terhilang. Kalau dari tadi saya ngomongin tentang dunia pekerjaan, dunia bisnis, dunia pernikahan, dunia percintaan. Dan saya mau kasih tahu juga, ternyata masa orientasi dan masa disorientasi ini bicara juga tentang our spiritual journey. Awalnya, waduh, cinta mula-mula kepada Tuhan tuh kan gimana sih? Makanya seneng banget gitu ya. Kalau ada orang baru bertobat dengerin ceritanya, seneng banget, wah exciting, ikut Tuhan luar biasa, ikut Tuhan luar biasa, yes. Tapi asik banget gitu ya, kalau dengerin keluh kesah orang yang lagi diproses Tuhan. Kayak Elia teriak-teriak, Tuhan kenapa engkau membiarkan aku sendiri, lebih baik aku mati. Elia loh, orang dengan kapasitas seperti Elia, dia berdoa langit tertutup, dia berdoa hujan turun, hebat banget. It happens. Ada yang namanya masa orientasi, ada yang namanya masa disorientasi. Ketemu masalah demi masalah, yang tadi lagi bisnis, ketemu masalah demi masalah, pertanyaannya dua, lanjut nggak? Yang lagi kerja di sebuah perusahaan, di manapun, perusahaan apapun, pertanyaannya dua, lanjut apa enggak? Ketemu bosnya sadis, bosnya killer, bosnya nggak punya pengertian, bosnya mungkin keturunan siapalah, nggak usah sebut namanya, Genghis Khan atau siapa gitu ya, sadis banget. Pertanyaan cuma dua, lanjut apa enggak? You face it or you leave it. Jadi semuanya begitu. Jadi orang Kristen juga waktu baru bertobat seneng banget. Tapi waktu ketemu masalah demi masalah, pertanyaan cuma dua. You face it or you leave it. Lagi sekolah juga gitu. Waduh, awalnya enak. Tapi waktu udah mulai sekolah tugasnya banyak banget. You face it or you leave it. Benar nggak saudara-saudara? Halo? Benar nggak? Makanya dibutuhkan namanya fokus dan world view tadi. Tapi saya mau aja saudara buka ayat Mazmur 25, 4 dan 5. Mazmur 24 tadi bicara tentang respon kita. Bagaimana kita harus waktu dalam masa disorientasi, kita harus stay clean. Jadilah tetap jadi orang benar gitu loh. Bersih hatinya. Jadi waktu masa disorientasi banyak hal yang terjadi kan, tantangan-tantangan. Kita bisa aja gitu ya, lu jual gue beli, lu kasih harga gue tawar. Maksudnya apa? Lu mau ribut, ayo ribut. Tapi Mazmur 24 tadi ngajarin kita bersih hatinya. Tangan kita juga harus bersih. Nah, satu pasal kemudian ini harus jadi doa kita. Tuhan, tell me your way. Jadi waktu masa disorientasi, saudara mau curhat sama saya, ya boleh aja. Some of you do that gitu ya. Sebagian dari saudara melakukan itu. Tapi saya manusia juga, saya terbatas. Tapi jalan yang terbaik nomor 1, saudara harus tetap bersih, tidak berbuat dosa. Nomor 2, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Show me your way. Kalau tadi saudara
yang lagi kerja, mentok nih kerjaan. Tuhan, tunjukin jalanmu. Aku harus resign, cari kerjaan lain, atau aku harus menghadapi ini semua. Kalau yang lagi bisnis, Tuhan, bisnis belum menguntungkan, bahkan modalnya udah kegerus terus nih. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus usaha yang lain, atau kerja ikut orang aja, atau lanjutkan bisnis ini. Saudara yang sekolah juga, aku drop out aja, atau aku akan lanjut terus sampai selesai. Termasuk saudara-saudara yang lagi pelayanan, orang-orang yang curhat sama saya, Pak, ternyata di gembala nggak enak ya. Gimana Pak, apa yang harus saya lakukan? Dalam hati saya, kenapa lu nanya gua? Tanya Tuhan lah. Termasuk saudara-saudara yang sedang mengalami spiritual disorientation. Aku ikut Tuhan, tapi kayaknya lagi mentok. Kanan kiri depan belakang gelap. Saya nggak tahu saudara ngalamin apa enggak. Tapi tadi malam waktu saya lagi siap khotbah ini, Tuhan ngomong sama saya, besok kamu khotbah ini ya. Karena di Hope ada beberapa orang yang sedang mengalami disorientasi. Spiritual disorientation, mungkin ada yang career disorientation, mungkin ada yang mengalami business disorientation, mungkin ada yang sedang mengalami study disorientation. I don't know. Bahkan mungkin ada yang mengalami relationship disorientation, hubungannya kacau. I don't know. Saya bukan Tuhan, tapi pesan Tuhan tadi malam, hari ini kamu harus khotbah ini, karena ada yang lagi mengalami disorientation. Ayatnya kita baca sama-sama aja. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Ini harus jadi doa kita. Yuk, 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Doa sungguh-sungguh, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kamu mau aku lakukan? Mau terus atau berhenti untuk mengambil langkah yang lain? Bukan berhenti selamanya ya. Berhenti selamanya berarti gagal, failure. Berhenti untuk ambil langkah yang lain. Apa? Saya sudah menyampaikan yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Dan saya juga menyampaikan, terus kita mesti gimana dong? Ini, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, tell me your ways. Tunjukkan aku jalan. Aku mesti gimana Tuhan? Mentok nih. Mau lanjut apa enggak? Dan saya mau beri sebuah happy ending. Waktu kita tanya Tuhan, dan saya percaya, lagu tadi kan, kau beri yang kau pinta. Nah ini, saudara setuju gak? Kau beri yang kau pinta. Tanya sama Tuhan. Tuhan, tell me your ways. Tell me your wills. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Supaya aku tahu mesti ngapain nih. Dan saya mau tutup
kalau kita sungguh-sungguh minta, Tuhan pasti jawab. Dan waktu Tuhan kasih tahu kita mesti ngapain, kita akan masuk ke stage yang ketiga. Stage pertama tadi apa? Orientasi. Stage kedua disorientasi. Stage ketiga adalah masa reorientasi. Semuanya dikembalikan. Rel-relnya itu kayak tak 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 tak. Oh, ini ya. Jalannya tadi udah ketiup sama sandstorm, badai pasir. Jalannya jadi nggak kelihatan mana tuh jalan. Tapi waktu kita minta Tuhan, tiba-tiba kayak Tuhan tunjukin, oh itu dia jalannya. Masa reorientasi adalah masa Tuhan membuka lagi, Tuhan menunjukkan lagi, Tuhan menampilkan lagi. Kita mesti ngapain? Saudara mau? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kami sungguh bersyukur Bapa, biar Engkau yang terus menjamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada yang sedang ada di masa-masa disorientasi, hari ini kami percaya Kau sedang membawa kami untuk mengalami masa-masa reorientasi, di mana kami akan melihat jalan-Mu, di mana kami akan melihat Engkau memimpin kami, Engkau sedang menata hidup kami kembali, supaya kami boleh semakin melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sekolah diberkati Tuhan, yang bekerja diberkati Tuhan, yang berusaha diberkati Tuhan, bahkan yang full time dalam pelayanan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan diberkati Tuhan, dan apapun yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak yang sudah hadir. Kau berkati setiap kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, oh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah